Minasan, konnichiwa, selamat datang, selamat siang di Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini Indonesia akan melanjutkan pembelajaran kita ya, bahasa Jepang menggunakan buku Irodori. Buku Irodori ini adalah buku yang dibuat oleh Japan Foundation, dikhususkan untuk semua orang ya yang ingin bekerja di perusahaan Jepang atau yang ingin ke Jepang. Nah, jadi ini menggunakan buku yang didesain untuk berlatih percakapan, seperti itu. Nah, ini kita masih di materi dasar ya, materi dasar bab kedua. Bab kedua pertama. Nah, apabila teman-teman yang belum bisa menulis huruf hiragana katakana, Soronesia sarankan untuk melihat video-video awal ya. Video-video di awal itu cara membuat ya, cara menulis huruf hiragana katakana seperti apa, lalu cara mudah menghafalnya seperti apa, di situ lengkap. Nah, jadi urutannya itu adalah yang pertama harus hafal hiragana katakana seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Haji Masyo. Nah, pada bab kedua ini kita akan mempelajari nih tentang hari libur apa yang dilakukan ya? Yasumi no hiwa donna koto shite sugoshi shimasu ka? Apa yang Anda lakukan untuk menghabiskan hari libur? Nah, kendu itu adalah targetnya ya. Diharapkan dari pembelajaran ini, teman-teman bisa atau mampu berbicara secara sederhana mengenai hobi atau hal-hal yang disukai. Kalau bahasa Jepangnya, sumiya sukina koto ni tsuite kantani hanasu koto ga dekimasu. Hai, kotoba no jumbi. Persiapan kata. Silakan kalian simak ini dari A sampai L. Nah, ini adalah daftar untuk hobi ya, Shumi. Shumi itu artinya hobi. Silakan dibaca-baca dulu yang A sampai L ya. Sambil membaca penerjemahannya, kita simak. Keo Minagara Kikimashu. Simaklah sambil melihat gambar ilustrasi. 趣味 A、映画を見る、 B、音楽を聴く、 C、本を読む、 D、おいしいものを食べる、 E、写真を撮る、 F、ピアノを弾く、ギターを弾く、 G、おしゃべりをする、 H、料理をする、 I、旅行をする、 J、テニスをする、 K、ゲームをする、 L、寝る。 Hai, yang kedua, kite imasho. Simak lalu ulangi ya. 趣味 A、映画を見る、 B、音楽を聴く、 C、本を読む、 D、おいしいものを食べる、 E、写真を撮る、 F、ピアノを弾く、ギターを弾く、 G、おしゃべりをする、 H、料理をする、 I、旅行をする、 J、テニスをする、 K、ゲームをする、 L、寝る。 Hai, yang ketiga, kite akara erukara erumade eragimasho. Simak lalu pilihlah jawaban dari bagian A sampai K. Nah, silakan kalian tebak ya urutannya
apa ya? 1、音楽を聴きます。 2、旅行をします。 3、写真を撮ります。 4、ピアノを弾きます。 5、美味しいものを食べます。 6、料理をします。 7、テニスをします。 8、おしゃべりをします。 9、映画を見ます。 10、本を読みます。 11、ゲームをします。 12、寝ます。 Hai, silakan dijawab ya. Apa urutannya? Yang selanjutnya, Kaibo Ikimashu. Simaklah percakapan berikut. Sumini tsuite, nanani no hito ga hanashite imasu. 7 orang berikut berbicara mengenai hobi mereka. Nah, ini adalah persiapan katanya dari kosakata-kosakata ya, atau eh, daftar kata dari hobi. Sumiya suki no koto wa nan desu ka? Ichi no A. Eru kara erimashou. Apakah hobi atau hal yang mereka sukai? Pilihlah jawaban dari A sampai L pada bagian yang pertama ini. Nah, silakan kalian simak lagi ya untuk percakapannya ya. Dan dijawab juga. 1、趣味は何ですか？映画を見ることです。あと、本を読むのも好きです。私もです。 Hai, jawabannya adalah ya, yang kedua. 2、趣味は何ですか？趣味音楽を聴くことです。あと、ゲームをするのが好きです。へえ。 Ya, jawabannya apa? Silakan ditebak. Dan ini adalah jawabannya ya. Yang ketiga. 3、趣味は何ですか？旅行です。いろいろな国に行くのが好きです。いいですね。 Ya, jawabannya apa? Ini ya jawabannya ya. Yang keempat. 4、趣味は何ですか？料理をすることです。私は美味しいものを食べるのが大好きです。そうですか。Ya, ini adalah jawabannya. Nomor 5. 5、好きなことは何ですか？好きなこと？おしゃべりです。人と話すのが大好きです。私もです。 Ya, ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya nomor 6. 6、好きなことは何ですか？テニスが好きです。テニスはするのも見るのも大好きです。そうですか。 Iya, sudah jelas ya jawabannya ya. Baik, yang selanjutnya yang terakhir, nomor 7. 7、好きなことは何ですか？特にないですね。好きなことは寝ること。家でゴロゴロするのが好きです。ああ、 Ya, ini adalah nomor 7 jawaban. Baik, kotoba o kakunste moichido kikimashou. Nah, perhatikan kembali ya kata-kata berikut, lalu simaklah sekali lagi. Nah, jadi yang tadi ya percakapan yang sebelumnya, silakan kalian ulangi lagi ya video ini. Ini adalah daftar kosakatanya nih. Iro-irona. Iro-irona itu bermacam-macam. Hanasu itu berbicara. Toku ni nai. Tidak ada yang khusus ya.
Selanjutnya, Homseo kite nayane ni kotoba o kakemashou. Simaklah audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini. Sumi wa nan desu ka? Nah, sumi wa nan desu ka itu artinya hobi Anda apa? 趣味は何ですか？映画を見ることです。音楽を聴くことです。ゲームをするのが好きです。人と話すのが大好きです。Baik, apa kata yang mengisi ya, yang untuk diisi di garis bawah ini? Dan ini adalah jawaban. Baik, kita akan masuk ke pola kalimat. Nah, kata kerja bentuk kuru ya, koto desu. Contohnya, sumi wa eiga o miru koto desu. Hobiku menonton film. Nah, ketika menyatakan hobi, kita dapat menggunakan pola kalimat sumi wa. Lalu n itu adalah kata benda ya, des. Nah, misalnya sumi wa ryoko desu. Hobi saya wisata. Kita juga dapat menggunakan kata kerja, misalnya eiga o miru, menonton film, atau hongo yomu, membaca buku ya, untuk menyatakan kata benda atau hobi. Nah, tambahkan koto di belakang kata kerja bentuk kamus. Nah, jadi kalau misalnya untuk menyatakan hobi, jadi kata kerjanya dibuat ke bentuk kamus. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, silakan kalian lihat-lihat lagi ya untuk materi-materi sebelumnya. Nah, sehingga bentuk polanya menjadi nani-nani koto desu. Koto ditambahkan di belakang kata kerja bentuk kamus untuk membentuk nomina atau kata benda. Nah, fungsinya dari koto ini adalah untuk membentuk kata kerja menjadi kata benda. Kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kami jawab. Untuk kata kerja berakhiran suru, misalnya ryori suru, memasak, dan benkyo suru, yang artinya belajar, kita dapat menyatakan sumi wa ryo suru koto desu, hobi saya memasak, atau sumi wa ryori desu, hobi saya memasak. Nah, untuk kata kerja berakhiran suru, itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi kata kerja dibagi menjadi tiga, itu kata kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti itu ya. Kita masuk ke contohnya nih. Rei. Rei itu artinya contoh. Nah, si A bertanya, Shumi wa nan desu ka? Apa hobimu? Lalu yang B berkata, Shumi ongaku wo kiku koto desu. Nah, untuk di sini ya, ya. Ini ungkapan berpikir ya. Jadi hobi, hobi saya mendengarkan musik. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pola kalimat kata kerja ru ya. Noga suki desu. Contohnya, game wo suru noga suki desu. Saya suka main game. Nah, pada tingkat pemula kita sudah mempelajari n. N itu kata benda ya. En ga suki desu. Seperti pada kalimat supotsu ga suki desu. Saya suka olahraga. Apabila kita tidak menggunakan kata benda tetapi dengan kata kerja, maka tambahkan no di belakang verba bentuk kamus. Ya sama ya, sama seperti tadi yang koto ya. Nah, kalau misalnya kita menghubungkan koto, berarti kata kerjanya harus bentuk kamus. Nah, sama juga kalau misalnya no, di belakang juga harus bentuk kamus. Nah, jadi sama-sama fungsinya ya, antara koto dan no itu membentuk kata kerja menjadi kata benda. Seperti itu. Kalau kalimat negatifnya menjadi nani nani no wa suki janai desu. Atau nani nani
wa sukija arimasa. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Tenis wa suru nomo miro nomo daisuki desu. Saya suka bermain dan menonton tenis. Dekakeru no wa amari suki janai desu. Saya tidak begitu suka bepergian. Yang selanjutnya, sumi wa suki na koto ni tsuite hanashimashou. Ayo berbicara tentang hobi dan hal-hal yang Anda suka. Nah, simaklah percakapan kai wo kikimashou. 趣味は何ですか？音楽を聴くことです。あと、ゲームをするのが好きです。そうですか。Hai, silakan kalian melakukan shadowing ya. Kalian isi untuk yang di balon ini ya, yang diberi tanda warna putih ini silakan diganti dengan hobi-hobi kalian ya. Yang selanjutnya, ayo berlatih percakapan dengan menggunakan kata-kata yang ada pada bagian satu. Nah, silakan kalian buat percakapan dengan teman kalian ya. Yang kedua, can-do-nya. Diharapkan kalian mampu bertanya jawab mengenai cara menghabiskan hari libur. Kai wo kikimashou, simaklah percakapan berikut. Nah, pada jam istirahat kantor, Eko, Huang, dan Ishikawa bercakap-cakap tentang bagaimana mereka menghabiskan hari libur. Mula-mula simak percakapan tanpa melihat naskah. Manakah cara ketiga orang tersebut menghabiskan hari liburnya? Pilihlah jawaban dari A sampai C ya. フオンさんは休みの日は何をしますか？私は大抵友達とバドミントンをします。私はスポーツが大好きです。へえ、バドミントン、どこで？市の体育館でします。毎週夕方までバドミントンをして、その後みんなでご飯を食べます。本当に楽しいです。いいですね。エコさんは？僕は休みの日は大抵家でアニメを見ます。どこにも出かけませんか？出かけるのはあまり好きじゃありません。うちでゆっくりするのが好きです。どんなアニメを見るの？日本のアニメです。特にジブリの映画が好きです。そうですか。石川さんは休みの日は何をしますか？僕は子供と公園。そうですか。公園で何をしますか？キャッチボール。僕は野球が好きでね。見るのもするのも。そうですか。お子さんは何歳ですか8歳と5歳。子供とキャッチボール、楽しいよ。Ya, ini adalah jawabannya ya. Dan selanjutnya, simaklah sambil melihat naskah. Kegiatan apa yang mereka lakukan, di mana dan dengan siapa mereka melakukannya. Apa yang ketiga orang tersebut suka. Ini ya, ini adalah daftar pertanyaannya. Nanio shimasuka itu apa yang mereka lakukan. Dokode itu di mana. Dareto dengan siapa. Nanigasuki, apa yang mereka sukai. Nah, silakan kalian lihat ya, ini adalah daftar naskahnya ya, atau skripnya. Sambil melihat naskah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. フオンさんは休みの日は何をしますか？私は大抵友達とバドミントンをします。私はスポーツが大好きです。へえ、バドミントン、どこで？市の体育館でします。毎週
夕方までバドミントンをして、その後、みんなでご飯を食べます。本当に楽しいです。いいですね。Ya, kira-kira apa jawabannya? Silakan kalian simak kembali ya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya, エコさんは僕は休みの日は大抵家でアニメを見ます。どこにも出かけませんか？出かけるのはあまり好きじゃありません。うちでゆっくりするのが好きです。どんなアニメを見るの？日本のアニメです。特にジブリの映画が好きです。そうですか。石川さんは休みの日は何をしますか？僕は子供と公園。そうですか。公園で何をしますか？キャッチボール。僕は野球が好きでね。見るのもするのも。そうですか。お子さんは何歳ですか8歳と5歳。子供とキャッチボール。楽しいよ。hai, apa jawabannya? Ini adalah jawabannya ya. Nah, di sini ada catatan kecil nih. Nainanino. Nah, ini adalah bentuk ungkapan pertanyaan yang digunakan dalam percakapan. Lalu yang selanjutnya adalah ini daftar kosakata ya, kosakata yang dalam skrip tersebut. Bisa kalian hafalkan ini. Ya, untuk bagian pertama telah selesai, kita akan masuk ke bagian kedua. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya materi ini kepada teman-teman kalian agar mendapatkan banyak manfaat ya dari pembelajaran ini. Baik, ja minasan, mata asta.